Revolusi. Revolusi sering dikaitkan dengan perang berdarah, seperti perang kemerdekaan. Padahal, revolusi telah terbukti berulang kali mampu mengubah peradaban dunia. Revolusi industri misalnya. Seluruh kebutuhan sandang dan pangan penduduk bumi yang berjumlah miliar bisa tercukupi. Apa jadinya jika semua pakaian itu hanya dijahit dengan tangan? Revolusi teknologi. 1000 petani bekerja dalam sebulan mampu dikalahkan oleh 1 mesin bekerja dalam sehari. Sungguh dahsyat kinerja revolusi. Dan sekarang kita sedang hidup di zaman revolusi informasi yang membuat hidup serba cepat, serba mudah. Cukup leyeh-leyeh di kamar. Makanan favorit, minuman kesukaan, bahkan uang segepok pun bisa datang sendiri hanya dengan pencet-pencet. Dan segera kita akan menikmati lebih lengkap, lebih sempurna dari semua aspek kehidupan ini. Apabila kita mampu melahirkan dan sanggup bekerja sama mewujudkan revolusi Indonesia. Apa itu revolusi Indonesia? Revolusi Indonesia terdiri dari 5 hal. Yang pertama, revolusi agama. Andai ada satu negara menjalankan agama sesuai fitrah, mutlak pasti negara itu memimpin dunia. Artinya, walau banyak agama di Indonesia, tapi tidak satupun yang sesuai fitrah. Untuk itu, kepada para ulama, kepada para pendeta lintas agama, mohon untuk berkenan menyimak video-video revolusi agama berikut. Semoga kelak bisa kita bertemu untuk membicarakannya. Yang kedua, revolusi ilmu. Siapa menguasai ilmu? Dia menguasai dunia. Kita belum menguasai dunia. Artinya ada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk menguasai dunia. Untuk itu, kepada para ahli Indonesia, para ilmuwan Indonesia, khususnya filsafat, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan yang lain, mohon berkenan menyimak video-video revolusi ilmu berikut. Yang ketiga, revolusi pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan telah mencanangkan pendidikan karakter, dan para leluhur kita juga mewariskan falsafah pengalaman adalah guru paling berharga. Namun faktanya selama kita bersekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi 16 tahun, bahkan S1, S2, S3 lebih dari 20 tahun, kita hanya duduk mendengarkan ceramah guru ataupun dosen. Di mana titik pengalaman, di mana titik pendidikan karakter dengan cara belajar seperti itu? Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan semua jajarannya untuk berkenan menyimak video-video revolusi pendidikan berikut
agar kita temukan solusi terbaik merevolusi pendidikan. Yang keempat, revolusi bahasa. Sanggupkah revolusi Indonesia mewujudkan bahasa Indonesia menggantikan posisi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar antar bangsa? Revolusi media yang terakhir atau yang kelima. Insan media punya moto khusus. Mereka selalu berkata, bad news is good news. Dalam pengertian, setiap ada berita buruk berarti berita baik bagi para insan media. Dan sekarang mari kita tantang para insan media. Bisakah mereka putar haluan dengan berkata, good news is maha good news. Artinya, berita-berita baik yang terjadi melalui revolusi Indonesia berluaskan ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh penjuru dunia. Berarti kelak para insan media bukan sekedar mencari materi, tetapi justru menebar kemuliaan, menebar peradaban suci. Dan tentu secara material mereka akan berlipat ganda lebih kaya raya menyebarkan berita baik daripada sebatas berkata bad news is good news. Kepada para subscribers, silakan likes and shares. Bagikan kepada teman-teman, kepada saudara, agar segera saja kita wujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban, dan kita buktikan kita sanggup menguatkan nilai rupiah 1 berbanding 10 dolar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.